Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dunia politik itu juga berisi tipu-tipu. Yang terlihat kuat, belum tentu di dalamnya sekeras baja. Yang terlihat kurus, belum tentu tidak punya nyali. Yang mau jadi supir angkut menjelang lengser juga ada. Sudah kayak konten seleb YouTuber aja. Kenapa nggak dari tahun-tahun sebelumnya berbuat seperti itu? Biar sesekali nyetir angkut agar dekat dengan warganya. Kita pun jadi mempertanyakan dan menduga-duga niatnya apa. Kesimpulannya pun jadi nggak jauh-jauh dari sekedar pencitraan. Mari kita kembali ke dunia tipu-tipu. Dalam 1-2 hari sesudah AHY dan SBY melempar isu soal infrastruktur dan kecurangan pemilu 2024, beredar foto yang di dalamnya juga ada AHY. Salah satu yang menyebarkan foto itu adalah anak buah AHY, yakni Andi Arief. Di dalam foto tersebut terlihat kebersamaan Ketua Umum PKS Ahmad Saiku, AHY Ketua Umum Demokrat, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Anies Baswedan, dan Yusuf Kala. Kebersamaan itu terjadi dalam sebuah acara pernikahan anak dari kader Partai Nasdem, yang sebenarnya kurang lebih sama ketika dalam momen pernikahan anaknya Anies Rashid Baswedan, di mana banyak politisi yang datang karena diundang. Lalu mereka foto-foto bersama. Namun, momen ini malah disikapi oleh media sebagai kode keras akan adanya pembentukan kubu terkait dengan Pilpres 2024. Tidak menunggu lama, selepas momen foto bersama itu, maka terbitlah berita bahwa SBY, JK, dan SP alias Surya Paloh akan bersatu dalam sebuah koalisi. Seakan mereka ini sedang membentuk sebuah kubu raksasa yang super hebat, sampai bisa menumbangkan partai pemenang pemilu 2019, yakni PDIP. Disebutkan bahwa jika SBY dan JK turun ke gelanggang, maka dipastikan banyak yang ketar-ketir. SBY disebutkan memiliki strategi yang jitu, sementara Surya Paloh disebut memiliki insting politik yang sangat kuat, karena setiap sosok yang didukung hampir selalu sukses. Pokoknya hebatlah perpaduan antara SBY, Yusuf Kala, dan Surya Paloh ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika melihat peristiwa ini, saya jadi ingat ketika Rizik Syihab kembali dari Arab Saudi, yang kedatangannya dipas-paskan pada Hari Pahlawan 10 November 2020. Lalu, para politisi pun gantian mendatangi rumahnya, termasuk Anies Baswedan, Fadlizon, dan petinggi PKS. Rizik Syihab pun dicitrakan sebagai lawan berat Presiden Jokowi kala itu. Orang yang sama kedudukannya dengan Presiden RI. Bahkan waktu itu, Rizik menyatakan siap berdialog dengan Presiden Joko Widodo dengan syarat pemerintah harus membebaskan Abu Bakar Basir, Bahar Smith, dan para aktivis yang menurut Rizik Syihab dikriminalisasi oleh pemerintah. Gayanya benar-benar pongas sekali. Kedatangan Rizik Syihab juga diikuti dengan munculnya analisa soal kelahiran poros baru Anies, Rizik, dan Yusuf Kala, yang diyakini akan jadi poros terkuat melawan pemerintahan Presiden Jokowi. JK nampak sangat yakin dengan kekuatan poros tersebut, sampai menyebut bahwa Rizik Syihab sebagai pemimpin karismatik. Sedangkan Anies Baswedan, tentunya kita semua tahu, hanya selang beberapa jam kedatangan Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, Anies Baswedan sudah mengunjungi di Petamburan. Anies juga diam saja ketika Rizik mengadakan acara pengumpulan massa. Harusnya sebagai gubernur DKI kala itu, Anies bisa melarang. Namun, akhirnya pencitraan tidak bakal jadi kenyataan. Ujung-ujungnya kicep. Baliho Rizik Syihab diturunkan.
Rizik kena kasus hukum, dan FPI pun dibubarkan. Apakah saat itu ada 7 juta umat yang membela? Nggak ada. Poros yang katanya kuat, ternyata sekedar mimpi orang berisik. Hiruk-pikuk menyambut koalisi SBY, JK, Surya Paloh sepertinya mengalami kondisi serupa. Pertama, SBY yang katanya turun gunung, lempar isu kecurangan pemilu 2024. Kemudian malah diklarifikasikan oleh jubir Demokrat Herzaki Mahendra Putra bahwa pernyataan SBY itu tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, melainkan hanya untuk kader internal. Lalu petinggi Demokrat lainnya, Ande Malarangeng, juga turut berupaya untuk menjelaskan bahwa pernyataan SBY itu adalah sebuah peringatan sekaligus imbauan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hanya mengingatkan, katanya. Intinya, ya, keduanya mau bilang kalau SBY nggak nuduh siapa-siapa. Masa sih? So nuduh, tapi begitu dibilang nuduh, ngakunya nggak nuduh. Sekedar ingetin aja, katanya. Ujung-ujungnya jatuh kayak pengecut. Kemudian, Demokrat juga melempar isu soal penjagalan Anies Baswedan, yang malah dibantah oleh Nasdem. Isu soal infrastruktur yang dilempar AHY juga ditepis oleh Nasdem. Kalau berkoalisi benaran, pasti nggak bantah-bantahan dong. Bagaimana dengan Yusuf Kala? JK ini justru makin terlihat lemah. Seakan belum juga sembuh dari kekalahan dengan gagalnya poros Anies, Rizik, JK dulu. Sekitar 2 tahun lalu, pernah ada seorang pengamat politik namanya Muhammad Mulaimin yang mengungkapkan soal kekuatan politik Yusuf Kala. Katanya, JK akan habis-habisan mendukung Anies Baswedan nyapres lewat Partai Golkar. Padahal waktu itu sudah beredar berita bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sudah berencana maju nyapres di 2024. Namun menurut Mulaimin, JK bakal menentang keinginan Airlangga, yakni dengan mengerahkan kekuatan politik JK. JK disebut bisa mengerahkan unsur Kahmi, aktivis HMI, dan Dewan Masjid untuk memenangkan Anies Baswedan. Menurut Mulaimin, JK sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies Baswedan. Jika JK turun gunung, maka tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Mahfud MD, dan Muhajir Effendi akan ada di kubu pendukungnya Anies. Poros yang dimotori JK ini disebut Mulaimin sebagai poros Islam yang akan menarik MUI dan ormas Islam lainnya untuk ikut bergabung sebagai tim sukses. Ya, kita memang tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Namun yang pasti, dalam sebuah berita pertanggal 17 September 2022 yang lalu, JK disebut dengan lantang bahwa mendukung Airlangga Hartarto jadi capres 2024. Dukungan itu disampaikan JK di sebuah acara silaturahmi nasional di Jakarta. Tapi kenapa kok jadinya pelin-pelan si JK ini? Namun di tempat lain, saat tampil di channel Karni Ilyas Club, JK menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan nyapres karena yakin dengan elektabilitasnya si Anies ini. JK pun menyebut Anies diterpa banyak kritik. Banyak yang merendahkan Anies. Namun kritik itu malah dapat mendongkrak elektabilitas dari Anies Baswedan. Rakyat mendukung orang yang merasa ditekan, kata Yusuf Kala. Saudaraku sebangsa dan setanah air, begitulah kira-kira video singkat saya pada siang hari ini. Bersama saya Nai, mari kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya.
Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.